Bandung Barat yang ke-18 tahun, betul ya Bang? Mohon ke 18 tahun. Nah, Ntar lagi hitungan hari itu. Welcome kepada semua elemen masyarakat, mau ormas, LSM, tokoh agama, siapapun yang dia mencalonkan bupati. Nomor 1 nggak mau lagi di nomor kedua. Akhirnya dengan pengalaman JJ yang mungkin ya ini mah menurut kacamata ketua Pokja ya itu tidak mendukung. Sekarang karena dia sudah menjadi Bapak Bandung Barat. Ya, Bapak Bandung Barat, Bapak semuanya. Saya pun sebagai ketua Pokja ingin Bandung Barat maju, tidak mau ingin Bandung Barat di luar hanya berita yang buruk saja ya. Ganti resapel semua, bahkan berapa lu non-job eselon 2 kalau mau KPB maju resapel JJ harus tegas. Berani enggak ada titipan, habisin semua. Yang kemarin apa beding gagalkan semua. Kenapa apa beding yang 4 dilantik yang 1 enggak? baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, dulur-dulur semuanya. Di sini saya sebagai reporternya Poros Rakyat dari channel Poros Rakyat ingin berbincang-bincang dengan Ketua Pokja Wartawan Kabupaten Bandung Barat atau yang sering kita kenal ataupun yang sering kita sapa, yakni Bang Raub. Tapi sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Ahmad Kamil. Saya sering dipanggil Kamil, bukan Ridwan Kamil ya. Oke, di sebelah saya sudah ada Ketua Pokja Wartawan Kabupaten Bandung Barat. Halo, selamat sore Bang. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kegiatannya, kesibukannya sebagai seorang wartawan Kabupaten Bandung Barat, kira-kira lagi mengerjakan apa nih kira-kira gitu Bang? Ya biasa sih. Saya sebagai Ketua Pokja wartawan Kabupaten Bandung Barat kan banyak masukan dari anggota kami yang dari pelosok ya, dari timur, dari barat, utara, tentang masalah Bandung Barat. Mungkin ya saya sebagai ketua hanya diam di tempat, cuman banyak informasi tentang perkembangan Bandung Barat ya, kedepannya seperti apa. Jadi intinya adalah saya sebagai seorang ketua Pokja wartawan hanya memonitor tentang perkembangan situasi Bandung Barat ya, dari infrastruktur, dari pendidikan, kesehatan dan lain. Itu banyak masukan di saya sebagai ketua Pokja wartawan yang mungkin kalau khususnya di Bandung Raya sudah nggak aneh lagi dengan Bang Raub yang konsisten dengan kritiknya. Betul. Tapi ya kritik juga bukan kritik kita ingin istilahnya benci, bukan, tapi ya sayang karena saya cinta Bandung Barat ya kan. Bagaimana Bandung Barat ke depan itu lebih baik, lebih maju, lebih berintelektual dan lebih segala-galanya lah. Karena jangan sampai Bandung Barat keluar itu hanya masalah aja ya. Jadi informasi ke publik tuh masalah gitu aja gitu. Kang Kamil ya, seperti itu Kang Kamil. Tadi mengenai Bandung Barat. Jadi sebetulnya Bang ya, sekarang tuh kan kita akan merasakan euforia Bandung Barat yang ke-18 tahun, betul ya Bang? Mohon ke 18 tahun. Nah, ntar lagi hitungan hari itu. hitungan hari. Nah, sebenarnya Bang ya, sekarang kan Abang tuh udah menjabat ketiga kali kan? Iya benar-benar ketiga kali jadi ketua Pokja. Nah, dalam sudut pandang Bang Rob nih, dalam perjalanannya Bandung Barat selama 18 tahun itu sebetulnya banyak peningkatan atau malah sebaliknya gitu Bang? Ya. Yang sangat luar biasa itu ketika dipimpin Abu Bakar almarhum ya. Dia itu sangat luar biasa. Bapak pembangunan kita ya, itu pertama ya Bang ya? Wah luar biasa. Kenapa saya bilang luar biasa? Itu punya hasil jeripaya ini termasuk 100 hektar pembebasan lahan untuk perkantoran Kabupaten Bandung Barat yang mungkin saat ini baru 80 hektar yang sudah dibebaskan oleh pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
banyak sekali ya Pak Haji Bobakar, seperti contoh Masjid Agung, gedung-gedung ini, gedung-gedung KBB belum ada. Ya hasilnya hasil daripada Abu Bakar. Nah, terus bergulirlah Abu Bara ya. Memang pada saat itu saya kontroversial dengan Abu Bara ya. Sebagai oposisi ya, saya selalu mengkritisi kebijakan itu. Tapi mau tidak mau ya, Abu Bara itu punya hasil ya. Punya hasil melanjutkan istilahnya program Abu Bakar, yaitu gedung DPRD ya, gedung DPRD, Gedung Putih ya, gedung sekarang ya. putih. Terus pinjaman SMI dilanjutkan ketika Abu Bara bermasalah terkait tentang penyalahgunaan kewenangan daripada beliau sebagai bupati. Ya, akhirnya dia dihukum 5 tahun penjara ya, dan itu terkait dengan COVID ya. Hasil daripada akur ya kan, kepemimpinan ada akur, baru agak kemarin teh apa ya, cermat kembali kepada akur. Nah ternyata setelah kepemimpinan Abu Bara, estafet ke Hengki Kurniawan. Ini yang sangat luar biasa. Hengki Kurniawan dipimpin dengan banyak hasil dari Hengki Kurniawan. Dia tidak pernah menggunakan anggaran-anggaran dari pemerintah, dia hampir rata-rata dia gunakan dana-dana CSR. Seperti contoh pembangunan jalan ya, tembus tol ya pada Larang ya kan, terus Cikalong, dan bahkan sekarang dirampungkan oleh Hengki Kurniawan itu gedung DPRD, gedung putih yang disebut gedung putih ya, seperti itu. Sekarang era kepemimpinan JJ ya. Nah itu Bang, receh menarik. Yang menarik JJ ya. Ini yang jadi persoalan JJ nih. Jadi kan sebetulnya ya Bang ya, saya kan sebagai orang Bandung Barat juga melihat JJ itu baru kemarin gitu. Saya melihatnya JJ itu baru kemarin, tiba-tiba ada di Kabupaten Bandung Barat, tiba-tiba mencalonkan diri, tiba-tiba sekarang jadi bupati. Luar biasa. Saya tuh pengen tahu juga nih sudut pandang dari sudut pandang masyarakat Bandung Barat. Apa sih dilihat menjadi calon pemimpin itu ya? Apa dari intelektual, sumber daya manusia dan lain? Apakah dari sudut finansial ya, kurang apa? Karena mohon maaf ya, kalau pengalaman jadi sangat minim sekali ya. Minim sekali dalam arti politiknya juga baru ya. Dia mencalonkan DPR RI tidak jadi ya. Nah, tidak jadi dia mencalonkan DPR RI, suaranya kalah dengan Hengki juga ya. Iya betul. Hengki Kurniawan. Terus istilahnya tiba-tiba dia mencalonkan bupati nomor 1, nggak mau lagi di nomor kedua. Akhirnya dengan pengalaman JJ yang mungkin ya, ini mah menurut kacamata ketua Pokja ya, bahwa saya melihat JJ itu memang secara pengalaman politik minim, apalagi pengalaman birokrasi ya. Karena unsur menjadi suatu pimpinan itu ada 3 hal yang harus kita panen. Apa aja tuh Bang kira-kira? Satu itu intelektual. Yang pertama dominan. Intelektual itu memanage ya kan, jangan sampai kita dibodohi oleh orang-orang yang pintar. Kita harus jadi orang yang cerdas, karena orang pintar itu di bawah orang cerdas ya, seperti itu. Karena orang di KBB itu orang pintar-pintar luar biasa. Contoh kemana SKPD-nya pintar-pintar ya, pintarnya seperti apa ya. Kenapa gitu? Kedua adalah kekuatan finansial ya. Jangan kekuatan finansial itu bisa menunjang ketika dia menjadi seorang bupati. Dia tidak akan tergiur dengan hal-hal yang sifatnya mengambil uang-uang rakyat ya. Ketiga adalah support, dukungan semua elemen masyarakat Bandung Barat ya. Kalau dia tidak didukung, punya kekuatan intelektual, punya kekuatan uang, tapi kalau itu dukung, dia akan jadi bumerang, dia akan dikritisi terus ya. Makanya saya berharap Pak JJ membuka hati ya, semua elemen masyarakat itu bisa masuk. Kalau dia tutup diri, ada batasan, lihat aja ke depan.
5 tahun ke depan tunggu kehancuran. Kalau JJ Bupati KBB tidak membuka diri, welcome kepada semua elemen masyarakat, mau ormas, LSM, tokoh agama, siapapun yang ketika itu tidak mendukung, sekarang karena dia sudah menjadi Bapak Bandung Barat, ya, Bapak Bandung Barat, Bapak semuanya. Saya pun sebagai ketua Pokto ingin Bandung Barat maju, tidak mau ingin Bandung Barat di luar hanya berita yang buruk saja. Tapi yang saya lihat sekarang 100 hari JJ kerja ditambah lagi ya sudah mungkin sudah lebih dari 100, belum ada yang sangat signifikan, belum ada yang real, yang nyata untuk dirasakan masyarakat Bandung Barat. Itu yang jadi persoalan gitu, Kang Kamil. Jadi saya sebagai ketua Pokja sangat prihatin ya, mau di mana 5 tahun ke depan KBB mau dibawa kemana nih kalau Pak JJ Bupati tidak membuka diri. Nah ini satu lagi ya, saya ingin Pak JJ ganti resapel semua kabinet. Kenapa Tom? Kira-kira Tom? Ya kalau ini Excellent 2 yang ini saja, bagaimana mau maju? Ya, kenapa? Ya saya tahu SKP ada di KBB ya. Ganti resapel semua, bahkan bila perlu non-job Excellent 2. Kalau mau KBB maju, resapel JJ harus tegas. Berani enggak JJ? Jangan tampak tindih, jangan ada titipan, habisin semua. Yang kemarin Oppo Beding gagalkan semua. Kenapa Oppo Beding yang 4 dilantik, yang 1 enggak? Karena satu paket 5 orang ya. Lah 5 orang satu paket. Kenapa yang 1 tidak dilakukan? Apakah memang ada terjadi suatu ya permasalahan yang belum selesai di pengadilan atau kemana? Ini yang harus jelas-jelas bahwa jangan sampai JJ itu diintervensi, diatur jadi boneka. Ya itu yang jadi Kang Kamil itu yang saya tahu ya seperti itu. Memang terlihatnya ya Bang ya, untuk gaya kepemimpinannya JJ itu sendiri sebetulnya lebih ke arah siapa sih Bang? Saya melihat yang terbaru tuh Bang, yang apa namanya nyopotin poster. Nah itu menurut Bang Rob gimana? Jadi gini, jangan ikut-ikutan KDM lah. KDM udah paham dia. KDM itu pernah jadi anggota DPRD Purwakarta, jadi wakil bupati, jadi bupati 2 kali, jadi anggota DPR RI, terus dia sekarang jadi gubernur. Dia sudah paham tentang aturan dan peraturan. Dia paham dia kan. Mana yang harus dia dikritisi, mana yang harus ditindak. Seperti contoh, ketika dia menertibkan di pastur, dia berani keluar duit ya. Betul. Ketika nulisan di puncak, dia berani keluar duit ya. Bogor ya. Jadi dia itu ketika menurut suatu tindakan-tindakan yang real, dia tahu konsekuensinya, tahu hukum, dia akan berhadapan. Tapi dia sudah siap. Ya punten ya, jangan hal-hal yang seperti nyopotin itu waktu ke Satpol PP, tinggal perintahkan JJ Bupati sebagai pejabat tertinggi politik. Satpol jangan ikut hal-hal, cari ya contoh. Kalau mau bisa itu tertibkan KBU kawasan Bandung Utara yang tidak sesuai dengan tata ruang kota. Kenapa? Hampir rata-rata di KBU itu 70% bangunan, 30% ruang terbuka hijau. Kalau mau JJ sok bisa diakui oleh Bandung Barat ya kan, ke seluruh ya kan. Jangan ikut-ikut yang memang kalau kita belum mampu ya. Mohon maaf ya, karena gini, kalau KDM luar biasa, pengalamannya luar biasa. Dia sudah tahu aturan. Contoh gini ya, dia berbicara tentang sampah ya JJ. Hafal nggak dia? Anggarannya berapa? Ya, kapasitas kemampuan dinas lingkungan itu berapa? Nah itu sih kita kan nggak tahu ya. Saya tahu kapasitas armada. Sok tambahin anggaran, selesai masalah istilah sampah di Kabupaten Bandung Barat. Kalau armadanya hanya terbatas, tenaga kerja bersih yang terbatas, mau bagaimana bisa menyelesaikan, walaupun sampah adalah musuh kewajiban kita bersama. Tapi kan tidak semua
ya masyarakat yang peduli dengan kesadaran masyarakat itu minim tentang sampah dan buang aja sembarangan. Itu padahal kalau kita himbau kepada bupati ke DLH bakar di rumah masing-masing untuk mengurangi limbah sampah seperti plastik, kita harus bakar aja ya apa yang sekiranya yang tidak bisa didaur ulang sampai plastik udah, cuman kan yang sekiranya bisa bermanfaat berulang itu sebetulnya banyak sekali ya di Bandung Barat yang harus kita menjelang 18 tahun KBB itu, apalagi JJ baru ya, mungkin saya paham lah, saya memaklumi lah ya mungkin, tapi kan kita memaklumi juga kalau dia tidak terbuka dengan semua aspek bagaimana ya. Iya betul Om. Apalagi mungkin karena dia juga baru di sini gitu. Kalau misalnya bisa dikatakan masih perlu adaptasi ya. Tapi mungkin stakeholder yang di KBB itu sendiri. Ya adaptasi itu nggak terlalu lama lah. Dia punya kebijakan, dia tinggal perintahkan semua stakeholder yang ada di KBB. Mau patuh dengan kami, kalau tidak pecat, ganti. Dia punya di KBB harus gitu Pak. Kalau nggak gitu bahaya di KBB. Jangan jadi boneka. Ya, JJ harus tegas. Jangan gaya-gaya siniman itu dimasukin. Soalnya JJ adalah sebagai pemimpin Bandung Barat harus bisa menjadi panutannya. Ulah kemal-kemal lah, wis tegas. Selesai. Angkat ya Om. Selesai. Kamu ikut aturan, saya lihat kinerja Anda, kalau tidak, kamu keluar dari sini. Capungkan. Selesai. Di PBB mah kudu tegas, kamu tidak tegas pejabatnya leha-leha ya kan. Memainkan suatu peranan yang JJ itu yang tidak mengerti tentang, karena JJ memang kurang paham tentang masalah birokrasi di Bandung Barat. Bayangkan kalau dia menulis berkas sekian, bisa tuh dia menulis berkas dari segala SKBD ya kan. Sok bayangkan. Saya pernah dulu Pak Hengki itu ngomong, Kang Raup saya mau beri berkas kieu. Tetap seperti JJ ya. Mampu nggak seperti itu? Jangan sampai JJ itu dibodohi lah ya kan, dengan para stakeholder lah. Dia harus paham dia sebagai pemimpin yang istilahnya pengguna anggaran, jangan sampai terjerumus lah. Saya berpikir bahwa saya maklumilah JJ baru di sini, saya akan support ya. Support selagi ya saya sebagai ketua itu bisa bicara, tapi kita akan kritisi juga. Jadi keseimbangan antara kritisi dengan support. Karena kalau tidak ada yang mengasihi, JJ akan tergelincir. Saya sebagai ketua Pokja ya terus terang secara konsisten. Nah, yang dikatakan bahwa kita konsisten itu di perjuangan untuk kebenaran Bandung Barat, untuk kemajuan Bandung. Bukan ada kejilat terkenaun atau ya buat apa sih hidup orang ngejilat tapi orang ngejerumuskan masyarakat Bandung Barat itu. Yang kami lihat seperti itu. Tapi dalam abang melihatnya gitu ya, dalam gerak-geriknya Bupati JJ ini, Pak JJ ini, beliau melibatkan dinas-dinas terkait juga nggak? Atau dinas-dinas tersebut tuh sebetulnya kinerjanya bagaimana sih Bang? Gitu? Saya lihat di sini mungkin ya dinasnya masih yang lama-lama ya, belum ada produknya JJ ya. Dinasnya adalah produk Hengki, produk Arsan Latif, PJ, Arsan Latif, produk Ade Jakir. Nah, kita nggak tahu ya. Sedangkan produk JJ sendiri belum ada ya kan. Nah, makanya saya tantang JJ, berani nggak? Iya kan. Meresapel ya kan, total ya kabinet di Kabupaten Bandung Barat ya. Berani enggak ya kan? Kalau berani plus poin, aman ya. Ya. Jadi tidak ada titip-titipan dari Ade Jakir, dari Hengki maupun dari Arsan Latif. Itu kan saya tahu produk-produknya ya. Yang terakhir produk Ade Jakir ya. Besokpun biddingnya. Bekas PLT yang 5 orang yang terlantik, 1 tidak dilantik yaitu KB ya, yang lain dilantik ya kan, seperti
istilah kes Bangpol, terus dinas peternakan, terus apa ya, ada 5 lah ya. Nah, jadi ya ini harus JJ mengamputasi produk-produk yang lama. Bila perlu nonjobkan mereka semua ya. Nonjobkan ya kan. Excellent 2 berani enggak Excellent 2 tanpa jabatan? Ada aturannya enggak? Ya saya juga nggak tahu. Kalau ada aturan nggak boleh nonjob ya kasih staf ahli ya kan. Saya kebetulan banyak yang pensiun di tahun ini ya. Banyak pensiun di bulan-bulan tahun inilah, bisa ditutup-tutupin ke kekosongan-kekosongannya. Itu aja ya kan Kang Kamil. Ya baik, ini sangat luar biasa, dulur-dulur, teman-teman semuanya, perbincangan kita pada sore kali ini bersama Ketua Popja Wartawan Kabupaten Bandung Barat, Bang Raup. Terima kasih atas pandangan-pandangannya, kritis dan juga memotivasi ataupun memberikan solusi juga untuk Kabupaten Bandung Barat yang lebih baik sebetulnya. Tapi sebelum kita tutup, ada nggak sih Bang kira-kira pesan-pesan yang mau disampaikan kepada audiens atau penonton setia kita nih? Ya, jadi gini, saya mohon kepada masyarakat Bandung untuk berpikir dewasa. Memang kita harus maklum ya, JJ itu pengalamannya sangat minim ya di bidang birokrasi, politik, jadi harus paham. Nah, makanya saya mohon kepada semua elemen masyarakat Bandung Barat, kalau kita mau maju ya kita dukunglah beliau. Ya tergantung JJ-nya mau welcome nggak kepada kita ya. Kita akan support karena saya sebagai masyarakat Bandung. Ketika masyarakat Bandung Barat saya bangga, kalau terpuruk saya sangat. Makanya bukan saya selalu keras terhadap kritik Bandung Batu, istilahnya gimana ya, tapi saya sayang ke Bandung Barat untuk kedepannya seperti apa ya. Jadi intinya ayo bersama-sama kita dukung JJ memimpin, masukan-masukan tapi kembali kepada Bupati, welcome lah. Tapi ingat Pak JJ ya, kalau Anda tidak welcome, tunggulah, saya bilang kehancuran. Karena Anda itu sebagai Bupati Bandung Barat, sebagai bapak saya, harus semua elemen bisa jadi akomodir. Masukan-masukan yang positif ini. Karena butuh ya. Itu aja Kang Kamil ya kan. Baik, terima kasih Bang Raup. Mungkin itu aja teman-teman semuanya, dulur-dulur semuanya, nantikan di channel kita lagi pembahasan yang sangat menarik lagi di lain kesempatan. Mungkin itu juga menjadi salam penutup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.